Selamat datang kembali di penelusuran kita. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang relevan banget ya. Kita akan fokus ke bab 14 dari buku Speak Memorably. Judulnya aja udah jelas, berkomunikasi di era AI. Jadi gimana teknologi ini, AI khususnya, mulai ngubah cara kita ngobrol, cara kita interaksi. Iya, bener banget. Dan buku ini, bab ini langsung ngasih contoh ya. Kayak kemampuan AI nerjemahin atau bahkan ngisi suara otomatis. Ada disebut tuh perusahaan Heijen. Kelihatan banget kan potensinya, dampaknya bisa kemana-mana. Betul, langsung kebayang gitu ya. Nah, inti masalahnya tuh di sini. Ada semacam benturan gitu antara kemampuan AI yang, ya ampun, cepet banget berkembangnya, sama keinginan kita sebagai manusia buat koneksi yang asli, komunikasi yang otentik. Ini jadi pertanyaan penting buat Anda kan? Apa artinya ini buat cara Anda berkomunikasi nanti? Gimana Anda menyikapinya? Oke, coba kita bedah pelan-pelan ya. Di sumber ini disebut kalau AI itu bisa bantu komunikasi kok, nggak melulu negatif. Misalnya, ya buat bikin draft awal tulisan, atau analisis data. Ada kutipan dari Daniel Ek, bos Spotify itu, dia bilang AI bisa bantu ngatasin halaman kosong. Tahu kan pas kita mau mulai nulis tapi blank? Nah, AI bisa bantu di situ. Iya, bisa jadi titik awal yang bagus. Tapi, ya ada tapinya. Sumber ini juga ngingetin kita tuh sering banget ngorbanin privasi demi gampangnya aja. Demi kenyamanan. Pertanyaannya jadi gini, apa kita bakal nerima aja gitu komunikasi tiruan AI cuma karena lebih efisien, lebih cepat? Iya juga ya. Nah, ini kan jadi nyentuh ke hal yang fundamental banget. Apa sih yang bikin komunikasi itu benar-benar terasa manusiawi, bukan cuma tukeran info doang? Nah, ini dia bagian yang menurut saya paling seru. Ada hasil survei disebut di sini. Ternyata pembeda utamanya itu ya di elemen-elemen yang sangat manusiawi. Apa aja tuh? Empati, terus kemampuan cerita, storytelling itu. Sentuhan humor juga masuk. Variasi nada suara pas ngomong, bahasa tubuh, hal-hal kayak gini. Setidaknya buat sekarang ya, mesin masih susah niru secara otentik. Benar-benar kerasa aslinya gitu. Iya, bisa niru teknisnya mungkin, tapi feel-nya itu loh. Betul. Dan ini nyambung ke analogi dari Reid Hoffman. Tahu kan? Salah satu pendiri LinkedIn, juga terlibat di OpenAI. Dia bikin analogi bagus. AI itu kayak mobil. Dulu pas mobil pertama muncul orang takut kan? Tapi akhirnya, ya jadi bagian hidup kita. Terintegrasi. Oke, jadi bukan sesuatu yang harus ditakuti berlebihan ya? Intinya sih gitu. Pesannya itu bukan nolak AI, tapi gimana kita makainya dengan bijak, dengan cerdas. Jadi ini soal kolaborasi, bukan soal siapa gantiin siapa. Kita manfaatin AI, tapi sambil kita asah juga skill unik kita sebagai manusia. Menarik. Kolaborasi bukan penggantian. Anggap aja AI itu kayak tanah liat lah, bahan mentahnya. Tapi Anda, kita sebagai manusia, itu senimannya yang ngasih bentuk, ngasih jiwa yang unik ke tanah liat itu. Oke, paham. Terus artinya apa nih buat kita secara praktis? Buat Anda yang dengerin, bab ini nyaranin kita fokus ke hal-hal yang, yaitu tadi, yang AI susah tiru, yang nggak gampang ditiru mesin. Contohnya, Misalnya bukan cuma nyajiin data atau fakta gitu aja, tapi gimana kita ngerangkai itu jadi sebuah narasi, cerita yang punya daya tarik emosional, yang bikin orang nyantol. betul. Atau pakai senjata komunikasi khas manusia lainnya. Kayak analogi yang cerdas, metafora, atau bahkan permainan kata. Hal-hal yang bikin ide itu nempel di kepala orang, tapi dengan cara yang unik, yang manusiawi banget. Humor juga tadi disebut ya. Iya, AI mungkin bisa dilatih ngenalin pola humor, tapi buat bikin lelucon yang benar-benar kena, yang relevan sama situasi, sama audiens, wah itu butuh pemahaman konteks, pengalaman manusiawi, yang ya mesin belum nyampe situ lah. Jangan lupain juga cara nyampeinnya, itu penting banget. Variasi vokal, biar suara kita nggak datar kayak robot, tapi hidup, dinamis. Terus bahasa tubuh juga, ekspresi wajah, gerakan tangan. Itu semua ngasih sinyal kan? Sinyal kehangatan, empati yang tulus. Sinyal-sinyal halus ini, AI mungkin bisa diprogram buat niru gerakannya, tapi Tapi keasuliannya itu, ya.
yang dirasain sama lawan bicara. Persis, keasliannya itu susah banget ditiru secara meyakinkan. Kita bisa ngerasain bedanya kan? Iya, benar. Jadi kalau kita tarik ke gambaran besarnya nih ya, kemunculan AI ini sebenarnya kayak maksa kita buat mikir ulang. Apa sih inti dari komunikasi manusia yang efektif, yang berkesan, yang benar-benar nyambung? BB ini ngelihatnya justru sebagai ya kesempatan emas lah. Kesempatan buat apa tuh? Buat ningkatin skill kita, mengasah lagi kemampuan komunikasi kita, bukan malah nyerahin semuanya ke teknologi karena gampang. Setuju banget. Jadi ini semacam panggilan untuk upgrade diri ya? Bisa dibilang gitu, upgrade skill manusiawi kita. Oke. Jadi sebagai penutup nih ya, ada satu pertanyaan penting buat Anda renungkan. Seiring AI nanti mungkin ngambil alih tugas-tugas komunikasi yang lebih teknis, yang repetitif. Nah pertanyaannya, gimana Anda bisa secara sadar, secara sengaja, terus memupuk dan nunjukin kualitas unik manusiawi Anda? Yaitu tadi, empati, kreativitas, cara penyampaian yang penuh nuansa. Gimana Anda bisa nonjolin itu semua? Supaya Anda nggak cuma sekedar komunikasi, tapi benar-benar bisa bangun koneksi yang kuat dan jadi beda, menonjol di era AI yang makin maju ini. Itu mungkin yang perlu kita pikirkan bersama ya.